Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Nggak apa ya, ikut belajar. Jadi kita di sini saya ingin kenalkan, kita ini komunitas namanya Duta Kuantum Wakaf. Duta artinya orang-orang yang mensyiarkan. Ya. Bu, Mbak Mila, kan hari ini Duta Wakafnya adalah Mbak Mila yang mengajak Mbak Isma berwakaf. Nah, teman-teman semua yang hadir, semuanya adalah para pensiar wakaf, para duta-duta kuantum wakaf. Ya, kita punya tugas yang sama. Tugas kita adalah ya, kita ada 3 misi nih. Saya jelaskan dulu ya biar kita paham semua teman-teman. Ya, saya ulangi lagi ya teman-teman ya, Duta Wakaf. Ayo, yang bisa dulu nih sebelum saya buka. Misi Duta Wakaf yang pertama apa? Masa Mbak Mila doang yang hafal? Oke, yang kedua? Membantu para nazir wakaf memiliki dana wakaf yang maksimal. Ya, boleh juga. Yang ketiga? Membantu para duta wakaf memiliki hubungan warga. Oke, ya. Baik. Ya, ini udah dijawab ya. Saya ulangi lagi di sini, ya. Enggak apa-apa. Ya. Kita di duta wakaf ya. Teman-teman ini zaman pandemi ini masih pakai masker ya. Yang pertama membantu setiap orang ya. Siapapun yang kita kenal, keluarga kita terutama ya, orang-orang terdekat kita ya, untuk mereka apa? Memiliki amal jariah wakaf dengan cara mudah, ringan, terencana, optimal dan amanah. Nah, itu misi kita. Ya, jadi ketemu siapapun, Mbak Mila ketemu Isma, ngomongin wakaf. Dengan tujuan apa? Setiap kita ya punya aktivitas rutin. Nah, ini jangan lupa nih. Kita punya misi tapi sehari-hari kita nggak ada aktivitas rutin nih ya. Ini perlu dicatat dulu nih ya. Minimal berapa orang setiap hari kita syiar wakaf? Ayo. Itu minimal banget ya, 2 orang ya. Ayo, siapa yang seminggu ini sudah 10 orang? Tuh kan, ya. Gimana tuh Mas Ruli ya? Seminggu nggak nyampe 10 orang itu. Gimana banget itu ya? Terlaluan ya. Mbak Mila coba sebagai trainer juga nih. Kalau sehari nggak ketemu 2 orang, seminggu 10 tuh gimana dalam di sana biasanya? Kena depak nggak itu? Hah? Ya. Jadi karena kita punya misi, yaitu membantu setiap orang. Nah, hari-hari kita adalah aktivitas syiar ya teman-teman ya. Ini saya mau reminder dulu nih, sebelum kita ke materi lengkap kita. Jadi ayo, kuatkan lagi nih Mbak Yuni ya, Mbak Dia, kemudian Pak siapa nih namanya lupa, Pak Nova ya, ya Mbak Ika ya, Mbak Litin sudah siap bereaction lagi, ya Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Lui, Pak Gilang udah siap action nih, ya udah langsung ngajak tim dia, ya kan, udah siap action lagi. Nah jadi sehari bantulah syiar 2 orang. Nah syiarnya gimana? Nah ya nanti saya jelasin metode syiar sekilas ya biar teman-teman refresh lagi. Yang kedua, ya, membantu lembaga wakaf untuk punya dana wakaf. Kenapa? Ya, pesantren, yayasan itu punya banyak apa? Kebutuhan. Ya, punya banyak kebutuhan. Untuk apa? Bangun masjid, kelas, asrama. Nah, ini kita punya kontribusi membantu mereka. Alhamdulillah kita sudah beberapa yayasan, ya, pesantren yang kita bantu. Nah, kemudian yang ketiga, nah, sebagai partner wakaf, ya, para duta-duta kuantum wakaf ini, ya kita mau upgrade kehidupannya. Ya, bukan hanya menjadi pribadi yang untuk dirinya sendiri saja hidupnya. Banyak orang hidup cuma untuk dirinya sendiri loh. Ya, nggak peduli sama orang lain. Ya, jadi kita ini menjadi pribadi yang berdampak, berkah, berlimpah. Nah, berlimpah apa? Berlimpah pahala, berlimpah income. Ya, di sini juga karena duta wakaf itu ada ujroh. Ujroh itu ada royalti, ya, ada komisi yang bisa didapatkan dari mana? Dari perusahaan Allianz Syariah nanti. Ya, akan memberikan komisi buat para pensiar wakaf ini, ya. Tanpa mengurangi wakaf. Ya, wakafnya Isma tidak dikurangi sama sekali, ya. Kemudian ya berdampak, nah income-nya sustainable ya. Ketika kita melakukan aktivitas ini terus-menerus insya Allah sustainable. Nah,
Itu tiga misi utama kita. Ya. Nah, kenapa kita berwakaf? Ya, di antara poin-poin tadi sudah saya sampaikan. Ya, sudah saya sampaikan. Kita punya misi bagaimana ya menyampaikan pentingnya wakaf tadi. Ya, untuk ada kesadaran. Nah, metodenya gimana nih? Ini teman-teman saya ulangi lagi ya. Kalau ketemu orang, ya, apa yang diomongin? Ya, apa yang kita omongin kalau ketemu orang? Ya. Contoh, nggak tahu saya kalau metodenya Pisma kemarin gimana tuh mulainya tuh, ya. Tapi secara umum saja ya, saya mau kasih gambaran buat teman-teman. Kira-kira Mbak yang ini tadi namanya siapa? Hah? Sukma. Sukma. Anggaplah saya ketemu Mbak Sukma nih, Mbak Sukma, izin dong saya mau sharing sedikit aja, minta waktunya 5-10 menit aja untuk sharing tentang program Quantum Wakaf. Nah, ini saya garis perjalanan hidup ini. Ya. Kata Rasulullah SAW, antara kehidupan kita di dunia ini cuma 60-70 tahun. Mbak Sukma udah berapa tahun umurnya sekarang? 35 ya, anggaplah masih di sini lah ya. Ya, 35 tahun. Nah, kata Rasulullah SAW, umur kita ini ya akan sampai ke 70 tahun. Ibu berapa, Bu? Bu Hajah? 66 ya, 66 di sini ya. Anggaplah 66 nih, ya kan? Nah, ada yang dari 70 tahun ya, tapi nggak banyak. Nah, kita semua pasti ya akan mengalami yang namanya kematian. Ini kuburan nih, batu nisan nih. Nah, tetapi nih Bu Sukma, ya perjalanan kita nggak cukup sampai di sini nih. Ada fase berikutnya, yaitu alam barzah, alam kubur. Setelah itu kita nanti menunggu namanya hari kiamat, ya. Nah, setelah itu kita melalui fase berikutnya, yaitu hari kebangkitan. Kebangkitan. Setelah itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar inilah nanti ada syafaat dari Rasulullah SAW untuk umatnya. Ya. Di padang mahsyar ngapain kita? Nunggu dihisap. Dihisap itu ditimbang, dihitung amal kita semua. Nah, setelah dihitung akan diberikan catatan amal kita. Ya. Catatan amal. Nah, setelah itu akan ditimbang al-mizan. Ini saya mau kasih sedikit ilustrasi aja nih. Ini Bu Sukma ya. Nah, kira-kira seperti ini nih. Timbangan amal. Amal dan dosa. Fase ini pasti akan dialami oleh siapa aja nih, ya. Termasuk di sini timbangan amal nih. Nih kita coba timbang dulu amal kita nih, amal dan dosa. Ya, Ibu Sukma. Bu Sukma nih, kira-kira nih rasanya hari ini, ya sudah lebih berat amal atau belum kayaknya? Atau rasanya gimana? Hah? Kayaknya. Amal udah banyak? Belum rasanya? Belum ya? Oke. Nah, kita hari ini saya ketemu Mbak Isma, Mbak Sukma ya, karena kita semua akan melalui fase ini nih. Bagaimana nanti kita akan ditimbang amal kita. Nah, kalau seorang sudah meninggal dunia di sini, ya, dan putus amalnya, maka kan tidak ada satu peluang untuk bertambah amal kan? Benar nggak? Ya kan? Amalnya bagaimana mungkin bertambah. Tapi kata Rasulullah ada 3 kemungkinan tuh dapat tambah amal. Yang pertama, pernah dengar ya hadisnya? Ya. Yang pertama kan adalah sedekah jariyah atau wakaf. Nah, wakaf ini contoh masjid, ya, sumur air bersih tadi, sumur air bersih, ya, pesantren, ya, cakep bentuk saya ya. Nah, kalau ada kesempatan berwakaf nih untuk mendapatkan pahala jariah, kira-kira Bu Sukma mau wakafnya masjid, sumur, atau pesantren? Atau mau semua? Kalau ada kesempatan berwakaf. Pengen nggak punya masjid, sumur, pesantren, wakaf? Masjid ya? Masjid, ini pilihannya ya. Yang ini nggak kepengen? Tuh, pengen juga? Ini? Pengen juga. Masjid aja dulu lah ya. Masjid. Masuk mana nih? Kira-kira kalau mau buat masjid yang model gimana mau dibangun? Yang 1 M ke atas atau cukup di bawah 1 M?
rasanya? Pengennya? Di bawah 1 M aja ya? Oke. Nah sekarang wakaf masjid di bawah 1 M nih, 500 juta. Mbak Sukma, sudah ada belum dananya sekarang? Dananya, wakaf 500 juta nih. Belum ya? Tapi pengen ya? Nah, untuk wakaf 500 juta ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. 2 cara. Cara pertama, ya, uang cash langsung 500 juta. Ya kan? Tapi kalau nggak ada cara kedua. Nah, cara kedua ini juga ada 2 cara nih. Cara pertama, nabung. Ya, nabung. Anggaplah sebulan sejuta deh. Ya. Bulan pertama 1 juta. Bulan kedua 1, bulan ketiga 1. Berarti untuk 500 juta berapa bulan? 500 bulan ya. 500 bulan. 500 bulan itu berapa tahun? 500 bulan. Kalau 1000 bulan 83 tahun. Kalau 500 bulan 40 berapa? 41,5. Ya. 41 tahun. Ditambah 35 tahun sama dengan berapa umurnya? Di umur 75 nih. Mbak Isma baru bisa berwakaf 500 juta. Kalau uang tabungan wakafnya nggak diambil-ambil. Tapi Bu Sukma, maksud saya, ya, nggak perlu khawatir. Ada cara kedua. Cara wakaf kuantum namanya. Ya, cara kuantum wakaf. Nah, cara kuantum wakaf. Bulan pertama 1 juta. 1 juta ini Mbak Sukma sudah punya wakaf 500 juta. Langsung diikrarkan. Diikrarkan ke IKD ya untuk wakaf masjid. Nanti videonya saya kasih lihat. Nah, gitu ya. Kan video banyak nih. Videonya Bu Isma tadi, ya kan video-video kita lihat. Nah, bulan kedua 1 juta. Bulan ketiga 1 juta. Ya, kita ada program pilihan nih. Ada yang 5 tahun, ya. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang 20 tahun. Terserah nanti pilih yang mana, ya. Tergantung kemampuan kita mau ikut yang mana. Nah, ternyata, ya, ini bukan Bu Sukma ya, tapi ibu yang lain. Di bulan ketiga atau bulan keempat di 1 juta ya. Bulan keempat ternyata nggak panjang umur nih, meninggal dunia. Ibu yang lain nih, bukan Ibu Sukma. Udah almarhum. Kan setorannya baru 4 juta tuh. Tapi dia tetap bisa punya wakaf 500 juta ditambah warisan. Karena program kuantum wakaf ini juga punya warisan. Ya, wakafnya 500 juta, warisan 500 juta. Tergantung nanti dia ikut program yang mana. Mau pilihan tabel wakaf warisnya seperti apa. Nanti kita kasih lihat tabel wakaf warisnya. Nah, ini saya kasih lihat tabel wakafnya deh, langsung. Tabel wakaf waris. Mbak Isma nih, ya. Mbak Sukma. Sukma yang wanita. Ini yang pria ya. Sorry. Pria wanita. Tadi umur berapa? 35 ya. Kalau Mbak Sukma usia 35, tuh cukup 10.000 per hari, ya, 300.000 per bulan, tuh wakafnya tuh 100 juta. Warisnya juga 100 juta. Ya, tapi kalau nanti dia dalam perjalanan ada kena sakit kanker, stroke, gagal ginjal, sebagainya, itu dapat lagi uang 100 juta. Ini kalau yang 100 juta. Tapi kalau yang tadi mau 500 juta, nah ini dia. 500 juta ya. Wakafnya 500 juta, ya. Warisnya 500 juta, dana sekitar 500 juta cukup dengan 45.000 per hari. Ini saya mau nanya nih Bu Sukma. Bu Sukma punya, kalau Allah kasih kesempatan wakaf 500 juta, ya. Mau jatuh. Aduh. Anissa, tolong saya. Mana nih? Aman belum? 500 juta, ya. Wakaf 500 juta.
Mau niat pahalanya buat siapa? Ayah, namanya siapa? Almarhum juga. An? Nanda. Nanda Dong, almarhum Nanda Dong ya. Ibu? Siti Nur, masih hidup, sehat walafiat. Siapa lagi? Adik, kakak? Kakak mau diniatin pahalanya juga mungkin? Kasih pahala buat mereka? Namanya siapa? Ya, nggak apa, kita tulis namanya. Siapa namanya? Ah, boleh. Ahmad, terus Yusuf, 4 Yusuf, Syarifuddin, Masya Allah ya. Syarifuddin, terus Haja, siapa? Johari. Oh, Joharni. Oke, terus? Oh, banyak juga ya? Gak apa-apa, ya dapat pahala semua nih. Almarhumah Fatmawati. 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 Ada yang mau ditambah ya? Cukup, 8. Oke, anggaplah 8 nih. Ini kita hitung ya nih. Isma nih. 500 juta, 8 orang. Ini kan iurannya 45.000 nih. 45.800 kalau 500 juta ya. 45.800 dibagi 8 orang. Per hari itu 5.700. 5.700 Sukma kasih pahala, kasih niat wakaf pahala wakafnya untuk orang tua. Ngasih pahala per hari alokasikan untuk minimal buat dapat ibu deh. 5.000 per hari. Berat nggak sih? Niatin nih untuk ayah ibu yang sudah kasih kita, ya, membesarkan kita, berjuang untuk kita. Ringan pastilah ya. Dan kasih hadiah juga nih buat keluarga saudara kita yang lain. 5.000 per hari. Dengan tujuan kita bisa berwakaf 500 juta, yang nanti kita bisa bareng-bareng di surga. Worth it nggak? Ya kan? Nah, nggak usah khawatir. Nilai wakaf 500 juta itu kan dijamin. Ya. Dijamin kalau kita sampai kenapa-kenapa, ya, kita tuh sebenarnya bukan 500 juta loh. Ada 1 miliar. Yang 500 juta bisa kita kasihkan ke ahli waris. Ya. Kalau kita punya ahli waris yang lain kita kasihkan untuk biaya hidup mereka, apalagi yang punya anak kan. Nah, kalau kita sampai kenapa-kenapa nih dalam perjalanannya, namanya sakit, kanker, stroke, segala macam mungkin terjadi tuh. Ada dana 500 juta. Jadi program wakaf ini bukan hanya punya dana wakaf saja, waris saja, tapi juga dana kritisnya. Nah, ini ada programnya. Ya, ada lagi program yang dananya bisa diambil. Ada program namanya program wakaf di program Legacy Max namanya. Yang baru launching nih, hari ini kita mau launching. Ya, di Allianz. Kunci saya di mana kunci saya? Ada nggak di sana? Coba, kunci mobil saya. Ada di itu nggak di meja? Gitu. Nah, jadi seperti ini, Mbak Sukma ya. Kita bisa merencanakan wakaf dengan mudah ringan. Ya, bisa diniatkan pahala wakafnya seperti tadi Mbak Isma ya untuk orang tua keluarga. Mudah, ringan. Gitu. Jadi tinggal pilih nanti ada yang 1 miliar, ada 500 juta, 250 juta juga ada. Gitu. Kalau 250 juta ya kan ini nih. Wakaf 250 juta cuma 600.000 per bulan. 22.000 per hari dibagi 8 orang. Tuh. Tergantung sebenarnya diniat aja nih dibagi 8 orang nih. 2.700 per hari. Nggak ada kunci saya di situ. Di tas. Kok kunci saya nggak ada sih? Ada nggak di meja situ? Hah? Apa? Kalau nggak di meja di itu di dalam tas, cari tas saya itu.
Sampai nggak ada sih kunci mobil. Kalau nggak dalam mobil kali. Cek dalam mobil ada nggak? Oke, saya rasa itu ya cukup ya, karena udah terbatas. Nah, habis itu nanti kita bantu prosesnya. Nah, nanti dibantu oleh duta wakafnya, dibuatin programnya. Nah, setelah programnya jadi, ya diikrarkan ke lembaga wakaf. Itu jadi Mbak Sukma punya perencanaan wakaf dengan mudah, ringan terencana. Nah, itu dari sisi sebagai berwakaf. Nah, wakafnya nanti mau niat buat siapa? Ya boleh bawa ke sini, boleh ke pesantren lain, boleh. Tergantung niat kita. Nah, kalau sehari-hari Mbak Sukma sebagai apa? Pekerjaan sehari-hari. Ya swasta. Nah, di sini juga sebenarnya sharing program tadi, ya. Kalau Mbak Sukma mau sharing program tadi dengan tadi tabel yang 500.000 tadi, dengan 500 juta tadi, ya, 1,3. Anggaplah bisa sharing ke 25 orang aja, ya. Sharing ke 25 orang. Nah, Mbak Sukma bisa punya ujroh 7 juta per bulan. Kalau mau sharing program tadi ke 25 orang saja. Gitu. Jadi cerita ini, menceritakan ini. Jadi kerjaannya menceritakan ini ya kepada 25 orang saja agar mereka bisa wakaf 500 juta. Nah, per bulannya 1,3 iurannya. Kalau Mbak Isma bisa ngajak 25 orang, Mbak Sukma bisa berwakafnya gratis. Bisa punya income 7 juta per bulan. Ya, 1.500.000 wakafin masih lebih 5.500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini duta wakaf nih, menjadi duta wakafnya. Nah, berarti nanti joinnya sama Mbak Mila joinnya gitu. Nah, tahap berikutnya kita ini juga ngajak orang menjadi duta wakaf karena nggak mungkin kita syiarnya cuma sendirian. Betapa lelahnya kita harus ketemu banyak orang sendirian. Tapi kalau Mbak Sukma punya teman 5, punya nggak teman 5? Punya kan? 5 teman ajak gabung jadi duta wakaf seperti kita. Seperti Mbak Sukma, gabung jadi duta wakaf. Mbak Sukma dapat ujroh 25 juta. Per bulan. Ini bukan sekali doang, per bulan. Setiap bulan 25 juta. Nah, nanti 5 temannya tadi melakukan hal yang sama, melawan syiar lagi. Karena kan dia punya keluarga, punya teman yang perlu diajak berwakaf juga. Ada ujrohnya. 50 juta per bulan. Nah, ini kalau dilakukan dalam 2 tahun. Ya. Setelah itu naik jadi 500 juta per bulan. Ya. Nah, ini penyanyi kita sudah nyampai. Itu tangan untuk Ustaz Agus. Ya. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi 3 misi tadi sudah selesai. 1, bantu teman keluarga kita punya wakaf dengan mudah. Wakafnya alokasikan ke lembaga yang mau ditunjuk. Yang ketiga, sebagai duta wakaf, kita ada ujroh yang bisa didapatkan. Gitu. Oke, saya rasa cukup itu. Ya, sekarang kita minta Ustadz Agus langsung ke depan. Ya. Di bawah ya. Dari saya. Oke. Soalnya mau jalan juga nih, makanya ditunggu antum nih. Masya Allah. Videonya udah di-setel ya? Udah tadi, makanya ayo silakan. Mau setel lagi atau langsung nyanyi? Lo nyanyi pakai apa? Enggak bawa. Hah? Ya udah pakai itu aja, lip sync-nya. Enggak bawa